Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Perkenalkan, nama saya Nur Wahid, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Lampung Timur. Salam bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan modul 1.1.a.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum lebih jauh kita berbicara tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka kita ketahui dulu bahwasanya antara pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan hakikatnya adalah menuntun, memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pengajaran adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup peserta didik. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun, memberi tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki oleh siswa agar dia mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan juga memberikan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang-orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul, pembelajaran yang saya lakukan adalah yang pertama, memenuhi panggilan tugas, yaitu menyampaikan materi. Yang kedua, ketuntasan materi itu lebih penting daripada memahami karakter siswa. Dan yang ketiga, hanya melihat nilai kognitif saja. Padahal nilai kognitif ketika rendah, kita bisa mengulangi atau dengan cara remedi. Sedangkan karakter siswa, perilaku siswa, tidak pernah kita bisa mengulanginya. Yang saya rasakan, jika nilai murid sudah mencapai KKM, maka pembelajaran dianggap sudah berhasil. Murid hanya sebagai objek pembelajaran. Pembelajaran terpusat kepada guru. Jadi guru yang di situ sebagai pusat, sebagai gudangnya ilmu yang hanya mentransfer pengetahuan kepada para siswa. Saya sebagai guru tidak peduli apakah murid sudah benar-benar paham terkait dengan materi yang kita sampaikan. Siswa hanya dituntut untuk menghafal materi yang sudah diajarkan, yang akhirnya sering merasa gagal dan mengeluh ketika para siswa tidak tuntas setelah melaksanakan evaluasi. Akhirnya, setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa semua yang saya lakukan dan semua yang saya pikirkan selama ini adalah kurang tepat. Seharusnya saya melaksanakan proses pembelajaran secara menyeluruh, tidak hanya memikirkan aspek kognitif saja, melainkan aspek afektif, psikomotorik, spiritual, sosial, dan budaya. Murid bukan sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid diberi kebebasan berekspresi, mengemukakan pendapat, berkreasi sesuai dengan model dan metode pembelajaran yang disesuaikan dengan media yang tepat. Dalam hal ini, guru berperan sebagai fasilitator dalam sebuah pembelajaran. Guru pun harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya harus mempelajari karakter murid. Karena setiap anak dilahirkan unik. Mereka mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya harus menghargai kelebihan dan kekurangan murid. Berikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat saya segera terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan
dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Berikutnya, saya akan menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaborasi, dengan berpegang teguh dengan konsep memerdekakan anak. Pembelajaran tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik, berusaha menjadi teladan bagi murid, baik dalam perkataan, perbuatan. Selanjutnya, saya harus mengenali karakter murid dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik antara murid dan wali murid. Demikian video ini, semoga bermanfaat. Salam bahagia, Bapak Ibu Guru Penggerak.